Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan tanggapan dari Komisi 3 DPR RI sehubungan dengan diusulkannya 3 calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak oleh Komisi Yudisial kepada Komisi 3 DPR RI. Keputusan ini akan kami sampaikan kepada rekan-rekan berdasarkan rapat internal Komisi 3 DPR RI, dan masing-masing fraksi akan menyampaikan tanggapannya, dan terhadap tanggapan dari masing-masing fraksi akan kami sampaikan tanggapannya berikut pendapat kami sehubungan dengan pendapat fraksi tersebut. Untuk menghemat waktu, maka kami akan mulai rapat konsultasi Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan. Berikutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa siap-siap fraksi Partai Demokrat. Rekan-rekan, berikutnya kita akan mendengar tanggapan dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sehubungan dengan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM tahun 2024 yang diusulkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3. Saya mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan bahwa fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tidak menyetujui secara keseluruhan calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc HAM, dan selanjutnya rekan-rekan, fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa menolak seluruh calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM tahun 2024 yang diusulkan KY kepada Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan, alasannya seperti apa? Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada KY untuk melakukan seleksi ulang dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan perundang-undangan. Terima kasih, Benan. Terima kasih fraksi Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Mas Heru. Rekan-rekan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga pada saat yang bersamaan selain menolak memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM tahun 2024 juga memerintahkan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi ulang terhadap calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM tahun 2024 agar di kemudian hari calon-calon Hakim Agung dan calon-calon Hakim ad hoc HAM dapat diberikan dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan tegas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menolak seluruh calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM tahun 2024 dan pada saat yang bersamaan memerintahkan KY untuk melakukan seleksi ulang. Yang menarik rekan-rekan adalah pertanyaannya, apakah Komisi Yudisial itu mau melaksanakan seleksi ulang? Karena menurut Komisi Yudisial sebagai lembaga eksekutif yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk merekrut calon Hakim Agung berpendapat bahwa Komisi Yudisial telah mengeluarkan biaya dan anggaran yang cukup besar, sehingga Komisi Yudisial dalam beberapa press conference yang rekan-rekan pernah dengar sebelumnya telah mengatakan bahwa Komisi Yudisial telah berupaya semaksimal mungkin untuk berkomunikasi agar seluruh calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM yang telah diusulkan KY kepada Komisi 3 DPR RI diterima seluruhnya. Sementara menurut fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang nantinya akan diberikan keputusan secara menyeluruh oleh Komisi 3 DPR RI memohon kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI untuk memerintahkan KY melaksanakan seleksi ulang. Nah, ini menjadi sangat menarik rekan-rekan. Kenapa? Karena di satu sisi seluruh calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM itu ditolak, dan pada saat yang bersamaan KY juga diperintahkan untuk melakukan seleksi ulang. Tentu menjadi menarik ketika ada benturan kewenangan, karena menurut KY mereka telah melakukan seleksi dengan tepat sesuai dengan prosedural dan ketentuan yang berlaku. Namun menurut Komisi 3 DPR RI ada pelanggaran prosedural dan pelanggaran ketentuan yang berlaku, sehingga tentunya ada benturan kewenangan antara lembaga KY sebagai lembaga eksekutif dan Komisi 3 DPR RI sebagai lembaga legislatif. Sehingga dengan demikian kita akan lihat sama-sama apakah KY tetap akan memaksakan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc yang sama kepada Komisi 3 DPR RI, atau sebaliknya KY akan melakukan seleksi ulang. Demikian
Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, and subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat sore. Terima kasih.